Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Tidyo Putri. Di sini saya akan menjelaskan proses untuk menentukan sentimen analisis mengenai kinerja DPR berdasarkan pendapat masyarakat melalui media sosial Twitter. Pada proses sentimen analisis ini, kita melakukan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan crawling data. Tahapan crawling data ini sendiri yaitu tahapan di mana kita melakukan penarikan data pada media sosial Twitter. Pada crawling data ini, hal pertama yang kita lakukan yaitu mengimport semua library yang digunakan. Setelah itu, kita memasukkan akses token. Yang kita dapatkan melalui website Twitter developer. Setelah itu, langkah selanjutnya membuat file CSV. File ini nanti akan berisi tentang hasil dari crawling kita. Di sini saya membuat file CSV dengan nama file testing.csv. Setelah membuat file CSV, langkah selanjutnya kita melakukan streaming untuk penarikan data Twitter dengan keyword DPR, dan kita mengambil data sebanyak 1000 data. Hasil akhir dari proses crawling ini yaitu akan berbentuk seperti ini. Di sini terdapat semuanya yang kita ambil. Pertama yaitu tanggal tentang tweet tersebut, author orang yang membuat tweet tersebut, dan isi dari tweetnya. Itu pre-processing data. Tahapan pre-processing ini digunakan untuk merapikan dan membersihkan data dari hasil crawling tersebut. Pada tahapan ini, kembali hal pertama yang kita lakukan yaitu mengimport semua library yang akan kita gunakan. Kemudian, membuka file CSV dari hasil crawling tersebut. Pada proses pre-processing ini melalui beberapa tahapan, yaitu pertama cleaning data. Cleaning data itu sendiri yaitu membersihkan kalimat dan menghilangkan tanda baca pada kalimat tersebut. Selanjutnya, proses tokenization. Tokenization ini yaitu proses pada pre-processing data untuk membagi satu kalimat menjadi perkata, sehingga pada tahapan stop removal nanti akan mempermudah stop removal untuk menghapus kata-kata yang dianggap tidak penting. Setelah melakukan tokenize, langkah selanjutnya itu stop removal. Stop removal ini menggunakan library dari Natural Language Toolkit, yaitu kita menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak perlu dalam kalimat tersebut. Dan proses terakhir yaitu scaffolding. Tahapan pada scaffolding ini yaitu mengubah semua huruf pada kalimat menjadi lowercase atau huruf kecil semua. Setelah itu, kita menyimpan hasilnya ke dalam format CSV, yaitu seperti ini. Ini hasil dari pre-processing data. Tanggal, username, author, isi, dan stop removal. Hasil dari pre-processing ini akan dilakukan labeling data, yaitu memberikan label pada setiap tweet. Proses labeling ini dilakukan secara manual. Selanjutnya, setelah melakukan labeling data, tahap selanjutnya yaitu melakukan proses analisis. Proses ini dilakukan untuk mengetahui polaritas dari setiap tweet-tweet yang ada. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengimport semua library yang akan kita lakukan, membuka file CSV dari hasil labeling tersebut. Selanjutnya, kita melakukan konversi label ke polaritas. Jadi, di sini kalau labelnya positif, dia akan mendapat polaritas 1, netral 0, sedangkan kalau negatif dia negatif 1. Kalau negatif dia negatif 1. Selanjutnya, kita melakukan convectorize dan menyimpan hasil convectorize tersebut
ke disk dengan format PKL. Langkah selanjutnya pada proses analisis ini yaitu splitting data. Splitting data itu sendiri yaitu membagi data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Data training sebanyak 80% dan data testing sebanyak 20%. Setelah kita melakukan splitting data, selanjutnya kita melakukan klasifikasi data dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Dengan menggunakan algoritma naive Bayes dan berdasarkan data training. Kemudian kita mendapatkan hasil dari klasifikasi dan akurasi skor nilainya. Setelah itu kita melakukan model analisis. Melakukan modeling ini kita simpan ke dalam format PKL agar nanti model analisis ini dapat kita gunakan pada proses model predik, yaitu memprediksi data yang baru. Proses analisis. Jadi kita mengetahui polaritas negatif 1, 1 maupun 0. Setelah itu kita melakukan proses model predik. Proses model predik ini sendiri yaitu kita memprediksi data baru tanpa harus melalui proses labeling. Pertama yang harus kita lakukan yaitu kita mengimport kembali library yang kita gunakan. Kemudian kita membuka file pickle yang telah kita buat sebelumnya pada proses analisis. Selanjutnya kita merunning preprocessing, tahapan preprocessing agar kita tidak perlu melakukan preprocessing ulang. Setelah memanggil file dari preprocessing tersebut, kita membuat datasheet baru dengan format CSV dan melakukan preprocessing berdasarkan preprocessing yang telah kita lakukan sebelumnya. Setelah itu, kita melakukan prediksi analisisnya berdasarkan datasheet baru tersebut. Dan hasil dari predik tersebut di sini saya simpan dalam file name testing result1.csv. Hasil dari model predik tersebut akan seperti ini. Jadi isi dan polaritasnya tanpa harus kita labeling terlebih dahulu.